guys, welcome back to my channel. Jadi hari ini aku bakal bikin makeup tutorial ini dalam rangka lebaran. Jadi ini adalah makeup yang soft peachy look gitu, dan ini juga bisa dipakai untuk simple glam, untuk kondangan ataupun hangout sama teman. Dan aku juga bakal share beberapa tricks buat makeupan sambil pakai masker. Jadi semoga aja video ini bisa kalian enjoy. Hai guys, ini adalah bare face aku, dan sekarang aku bakal mulai makeupnya. Kita mulai dari prep dulu. Aku udah skincarean, udah pakai sunscreen, dan di bibirnya aku sekarang lagi pakai si Noera Lip Serum ini. Soalnya bibir aku lagi kering banget. Dan sekarang untuk nge-prime aku pakai si MAC Fix Plus. Bakal kibas-kibas sampai dia kering. Jadi kulit aku akhir-akhir lagi kering banget. Bukan akhir-akhir ini sih, 2 hari ini. Karena 2 hari yang lalu tuh aku baru aja vaksin booster. Karena ada vaksin booster belum sih? Jadi vaksin pertama dan kedua aku itu Sinovac. Nah, boosternya ini Astra. Terus bener-bener drop banget dong pakai Astra. Ini bener-bener kuat banget sih, gila. Aku kemarin waktu vaksin Sinovac itu kayak cuman lemes dan lapar doang. Tapi yang Astra ini aku kayak sakit 2 hari gitu. Dan lengan aku masih sakit tahu. Di Instagram tuh pada bilang sakitnya itu kayak semingguan gitu. Gimana dong ya? Dia kayak bengkak gitu, dan ini tuh di sekitar sini tuh sakit juga gitu. Jelas sih, bener-bener aku nggak kebayang kalau misalnya aku vaksin pertamanya langsung Astra. Kayaknya aku bisa sakit seminggu deh. Nah, sekarang untuk base makeupnya, karena kemungkinan besar masih bakal tetap pakai masker di waktu di perjalanan gitu, jadi aku saranin untuk pakai foundation atau base makeup yang nggak terlalu berat. Jadi biasanya aku pakai cushion. Sekarang aku lagi suka cushion Dirmi Beauty yang collab sama KFC ini. Salah satu alasan aku suka banget sama ini itu karena shade-nya match banget di aku, punyaku yang N00 Nude Porcelain. Kita sedikit zoom kali ya. Jadi kondisi kulit aku sekarang tuh kering dan ada beberapa bekas-bekas jerawat dan juga jerawat kecil-kecil kayak gini. Jadi sebenarnya nggak butuh terlalu banyak coverage. Dan kalau misalnya maskeran juga aku nggak rekomend terlalu banyak coverage sih. Jadi aku bakal cut aja pakai padnya gini. Terus aku pakai di daerah-daerah yang butuh coverage. Jadi pakainya tuh bener-bener tipis gitu. Tuh kayak gitu hasilnya tuh masih natural. Ini kayak cuma satu tap gitu ya guys, cuman aku sebar-sebarin gitu. Beda kan? Kayak agak lebih fresh aja gitu. Terus kita tap sekali lagi, kita lanjut ke sebelah sini. Lihat tuh, glowy banget ya. Ini aku tap-tap aja sampai dia kayak rata gitu sih. Tapi ini total cuman pakai 2 tap cushionnya, dan kayak nggak tebel-tebel banget gitu loh. Anyway, di video kali ini aku mau sekalian curcol update kehidupan ya. Akhir-akhir ini tuh aku lagi ngerasa tidak berguna. Apakah ini namanya quarter life crisis? Aku mau prep lagi pakai si MAC Fix Plus ini. Beda kalau kalian nggak ada, kalian bisa pakai primer lain juga yang spray gini. Aku rekomen yang Studio Tropic sih. Aku suka banget juga ini tuh. Cuman lagi nggak ada, adanya yang ini. Gimana ya, kayak sejak lulus kuliah gitu, aku ngerasa kayak otak aku nggak berkembang. Kan aku tiap hari cuma bikin konten tuh, jadi kayak tiap hari tuh cuma nonton Instagram, nonton TikTok. Otak kreatifnya itu berkembang, tapi aku ngerasa aku kayak nggak dapet ilmu lebih. Kalau dulu kan kayak sambil belajar hukum gitu, kayak ada ilmu lain yang diserap gitu loh. Dan aku ngerasa aku lebih produktif dulu sih ketika aku ada kewajiban kuliah, terus juga sambil kerjain konten gitu. Sekarang tuh kayak rutinitas aku tiap hari kayak nyari ide konten, bikin konten. Lama-lama aku ngerasa otak aku kayak nggak dapet ilmu banyak gitu loh. Kayak aku nggak merasa makin pinter gitu otaknya, ngerti nggak sih? Kayak sejak aku lulus kuliah stuck gitu loh di sana. Dan aku nggak nyangka aku bakal bilang ini, tapi aku lagi kepikiran S2. Kita bakal kontur pakai si Vocalour ini. Aku kemarin coba beli ini, cuman nggak tahu bagus atau enggak sih. Jadi mari kita coba ya. Anyway, jadi beberapa bulan terakhir ini sih, bukan kayak beberapa hari terakhir ini ya. Beberapa bulan terakhir ini tuh aku lagi kepikiran S2, kerja, atau kayak ikut program apa gitulah yang kayak kelas gitu loh. Aku nyadar ternyata aku lumayan suka belajar gitu. Sebenarnya dari dulu emang aku udah tahu sih aku suka belajar, cuman yang aku nggak suka tuh ujian. Jadi aku suka kelas, belajar, dapat ilmu baru. Cuman aku nggak suka waktu kita tuh dites.
kayak ayo seberapa pinter kamu, padahal kan bisa aja yang aku ngerti nggak ada di ujian itu gitu loh. Jadi aku nggak suka ketika kepintaran aku tuh dites dari satu tes doang gitu, ngerti nggak sih? Jadi nggak tahu ya, mungkin kuliah itu bukan option, tapi kayaknya S2 tuh nggak terlalu banyak tesnya nggak sih, kayak research besar aja gitu, dan itu kan kayak terserah aku gitu nggak sih, bukan yang kayak ada ujian semester, ujian mid semester gitu. Aku lagi considering, tapi S2 tuh agak mahal juga ya, dan aku nggak tahu sih mau S2 hukum atau enggak. Aku pengen bisnis sih. Ada sedikit diri aku yang nyesel dulu tuh nggak ambil bisnis di Prasmul, karena ternyata aku lebih senang sama bisnis. Tapi sebenarnya aku lumayan suka belajar hukum juga sih, aku nggak regret juga. Cuma sekarang kalau S2 hukum kayak buat apa gitu? Apa aku jadi lawyer ya? Apa jadi legal team perusahaan gitu kan? BTW ini base-nya kayak bagus banget gak sih? Ini ternyata lumayan bagus deh, aku lumayan suka. Dan itu kayak murah banget gitu loh, kayaknya under 50.000 deh. Buat kalian yang bentuk mukanya kayak aku, kayak rada petak gitu dan kayak ada cheekbones yang lumayan prominent, menurut aku jangan dikontur di sini karena itu tuh bakal bikin muka kalian kayak mama tirinya Coraline. Jadi mendingan pakainya di atas sini supaya muka kalian yang bagian itu kelihatan lebih kecil gitu. Untuk blushnya aku lagi suka banget sama ini dari House of Her, ini yang shade Camellia. Ini bagus banget loh, waktu itu aku kayak iseng swatch di Sociola terus kayak langsung jatuh cinta gitu. Aku nggak ngerti kenapa nggak gitu banyak yang bahas. Itu banyak yang bahas ya, tapi kayak di Instastory aku kayak nggak banyak gitu loh yang pakai ini, cuman bagus banget. Kalau misalnya kalian lagi pakai krim contour atau krim blush, menurut aku dipakai agak banyak nggak apa-apa sih, karena habis ini di set pakai powder, terus itu bakal bikin konturnya agak menghilang juga. Oke, looking pretty. Sekarang aku bakal set semuanya pakai si Rose All Day ini. Lihat deh, udah hit pan, dan aku bakal pakai puff ini dari Spongy. Ketika kita lagi pakai masker kemana-mana, aku tidak menyarankan makeup yang dewy karena itu pasti transfer. Makanya sekarang trennya itu kayak balik ke matte makeup gitu nggak sih? Karena ya itu yang bisa dipakai sekarang karena kita pakai masker gitu. Lihat deh, cakep banget gak sih? Di set di satu muka tapi tipis-tipis aja biar nggak terlalu dempul gitu. By the way, kalau misalnya kalian lagi makeup, penting banget buat make sure makeup kalian udah kering sebelum lanjut ke step berikutnya. Jadi misalnya kalian lagi pakai foundation nih, kalian pastiin foundationnya itu habis kalian blend di pipi, pastiin dia tuh udah kering dulu sebelum kalian set pakai powder. Soalnya kalau dia masih basah-basah gitu terus langsung set pakai powder, dia bakal kayak jadi cakey gitu, terus kayak jadi gampang ngelupas kayak nggak jelas gitu lah. Jadi penting banget buat tunggu dia kering dulu. Oke, ini base makeupnya simple, natural, jadi nggak terlalu berat juga supaya kalau pakai masker nggak terlalu transfer. Sekarang kita bakal lanjut ke eye makeupnya. Untuk alisnya, aku sekarang suka sama ini lagi. Kalau misalnya kayak nggak likely sih, tapi kalau misalnya kalian follow aku dari 2017, kalian bakal tahu dulu aku suka banget pakai ini. Terus aku coba beli lagi dan ternyata aku masih suka gitu. Jadi ini tuh kayak powder eyebrow gitu, dan ternyata sampai sekarang dia masih diproduksi dan masih bagus gitu. Jadi kenapa aku suka banget sama palette ini, karena dia tuh warnanya ada yang terang sama yang gelap, terus kayak sering aku mix gitu. Jadi kalau misalnya kalian lihat di awal tadi, alis aku tuh kayak cuma setengah gitu. Jadi buat yang bagian depan ini aku pakai sih warna yang terang, terus buat buntutnya aku pakai yang warna gelap gitu. Terus ambil spoolie buat ratain bagian depannya. Dan aku suka banget brow cara dari SK ini sampai udah hilang tulisannya. Jadi aku pakai ini di bagian depan. Dia tuh bikin efek kayak bushy brows gitu. Kalau misalnya alis kalian tipis tapi kayak penuh gitu, ngerti nggak sih? Kayak tipis tapi sampai ujung ada nggak botak kayak aku, kalian pakai ini aja udah cukup sih. Tada, itu adalah untuk browsnya. Kan kita bakal lanjut ke eye makeupnya. Aku pat dulu pakai cushion tadi.
Oke, untuk eye makeup looknya aku kayaknya mau bikin sesuatu yang agak peachy fresh gitu ya. Oke, jadi untuk eye makeupnya, pertama untuk base-nya supaya sangat-sangat natural, aku bakal pakai contour palette kecil ini dari SK. Ini juga kayak udah mau habis gitu. Ini namanya kayak udah pada hilang gitu loh. Aku pakai aja nih seluruh kelopak mata aku. Aku pakai di bagian bawah mata aku juga. Anyway, lanjutin tutorial tadi. Untuk sekarang solusi aku adalah baca buku supaya wawasan aku nambah aja gitu loh, nggak Instagram, TikTok tiap hari doang gitu. Aku sebelumnya udah baca beberapa buku, tapi aku nyadar aku tuh lebih cocok dengerin audiobook aja karena aku lebih gampang nge-retain informasi kalau misalnya dia tuh suara atau gambar. Nah, kalau teks itu aku kurang bisa sih. Makanya dari dulu kalau misalnya aku lagi kuliah atau lagi sekolah gitu, kalau misalnya aku nggak ngerti satu materi, aku biasa kayak nyari guru, minta guru jelasin, atau aku kayak nonton video YouTube gitu loh. Biasa tuh selalu ada gitu loh di YouTube. Jadi aku tuh belajarnya dari sana. Soalnya kalau kayak baca buku aku kurang paham sebenarnya, kurang masuk gitu. Beberapa audiobook rekomendasi aku adalah di Spotify ada Rich Dad Poor Dad. Itu kalian bisa langsung dengerin aja, tinggal ketik aja Rich Dad Poor Dad. Aku lumayan suka itu. Terus kalian juga bisa subscribe. Aku rekomend Scribd. Aku nggak tahu sih namanya apa, tapi ini karena subscriptionnya nggak gitu mahal dan pilihannya cukup banyak. Banyak banget yang rekomend Audible, tapi aku tidak rekomend. Kita lanjut ke eyeshadow dulu. Aku pakai palette dari SK. Ini barang aku SK semua ya, tapi emang bagus sih. Aku pakai yang warna coklat gelap ini. Betul, aku suka banget sama palette ini. Namanya Peach Goddess, emang sangat sesuai sama namanya sih. Aku bakal pakai di ujung ini, jadi kayak semacam extension eyeliner gitu. Anyway, aku nggak gitu rekomend Audibles karena sistemnya kayak kurang bagus. Jadi kita tuh bisa dengerin buku Audibles original sepuasnya, dimana bukunya itu menurut aku kayak kurang oke gitu sih. Sementara buku-buku yang hits gitu, itu kita dapat kredit. Jadi dalam sebulan tuh kita cuma bisa ngebeli satu buku. Jadi kita cuma bisa dengerin satu buku gitu loh. Terus menurut aku kayak nggak worth it gitu loh. Kalau di Scribd itu kita bisa dengerin sepuasnya buku-buku yang di sana. Jadi kayak Netflix gitu loh, kita subscribe terus bisa nonton apa aja gitu. Kalau di Audibles kita harus beli pakai kredit. Menurutku kayak nggak make sense gitu sih. Kira-kira kayak gini. Aku nyadar aku tuh cocok banget pakai di depan mata sini juga. Atau sih kayak bagus aja gitu. Tinggal diulangin aja deh di sebelah sini. Anyway, untuk review buku-buku yang pernah aku baca, nggak banyak sih buku yang aku baca. Kalian bisa cek highlights aku di Instagram @shirleyshu. Setelah ini aku blend lagi pakai brush yang pertama. Terus aku ambil brush eyeliner yang kecil gini, aku pakai si warna coklat ini lagi buat ngegambar di bawah mata sini. Jadi sekarang aku selalu gambar eyeliner aku gini, jadi ditarik garisnya tuh ke bawah gitu loh, bukan di sekeliling matanya, ke bawah gitu. Aku ngerasa kayak lebih bagus aja sih, dibikin efek mata lebih besar gitu. Aku lumayan suka makeup hari ini deh. Blend sedikit biar nggak terlalu hard. Terus ini adalah salah satu warna favorit aku gitu. Aku suka banget sih ini. Apa sih? Pokoknya yang shade ini lah. Cakep banget dia, lihat ya. Tuh, cakep banget nggak sih? Terus aku tuh sekarang lagi suka pakai sampai agak atas gini, tapi di tap-tap aja. Jadi yang bagian atas ini lebih kecil gitu. Bukan lebih kecil, lebih dikit. Jadi sampai eyelidnya itu agak bling-bling gitu. Jadi fokusnya di bagian eyelid, terus sisanya di tap-tap ke atas. Sekarang aku bakal curl lashesku pakai curler made for makeup sama maskaranya dari Sunpink. Ini maskara favoritku BTW. Aku nggak ngerti kenapa nggak banyak yang bahas juga. Oh BTW, selain audiobook, aku juga kadang dengerin podcast. Jadi kan aku sebenarnya dalam sehari itu banyak free time. Bukan free time sih, tapi banyak yang bisa aku kerjain sambil dengerin audiobook.
Misalnya makeup, kan aku makeup hampir tiap hari tuh, terus siap-siap nyatok itu kan kayak sejam gitu kan. Rasanya kayak buang-buang waktu aja kalau cuma sambil dengerin lagu. Jadi biasanya aku sambil dengerin podcast atau audiobook. Sama aku kan masak hampir tiap hari, jadi sambil masak juga aku dengerin audiobook gitu. Soalnya bosen juga sih dengerin lagu, cuman ya nggak selalu, kadang kan otak ini pengen relax dengerin lagu aja kan. Kalau podcast aku sekarang cuma dengerin 30 Days of Lunch. Itu podcast Indonesia, lumayan enak sih. Jadi itu kayak ngebahas hal-hal yang bagus gitu lah, yang kayak bikin kita berkembang gitu loh, bukan gosip-gosip gitu. Aku kurang suka dengerin podcast yang gosip-gosip gitu sih, kayak buat apa gitu nggak sih. Anyway, kalau misalnya kalian ada rekomendasi podcast gitu, kasih tahu aku dong. Aku kayak lagi nyari podcast gitu loh, soalnya aku cuma dengerin satu itu doang. Terus aku udah kayak update hampir semua episodenya gitu loh. Maaf tutupan ya. Lihat deh maskara ini, gila banget before afternya. Gila banget gak sih? Pokoknya maskara ini bagus banget. Aku gak ngerti kenapa gak banyak yang nge-hype-in maskara ini. Kayak Maybelline tuh kayak lewat gitu loh menurut aku. Lanjut ke mata berikutnya. Aku juga suka banget curlernya Matte for Makeup ini sih. Harganya berapa ya? Kayak 60.000 atau 50.000 gitu. Worth it banget sih, bagus banget hasilnya. Aku sebenarnya tetap lebih suka curler aku yang Shu Uemura ini. Cuman dia tuh bannya kayak nggak jelas gitu, lihat ya. Dia tuh kayak itu bannya kayak naik sendiri gitu loh. Kayak nggak mau stay in place gitu. Terus ininya nggak dijual terpisah, jadi kalau misalnya aku mau, aku harus beli curlernya yang baru sekalian. Terus harganya kayak 300-an, menurut aku nggak worth it sih. Aku masih ada ekstranya, cuman ketinggalan di Batam, jadi aku bakal ganti waktu aku pulang ke Batam. Tapi aku ngerasa kayak untuk curler 300-an harusnya mereka jual bannya terpisah gitu nggak sih, supaya kalau misalnya bannya kotor atau apa kita bisa ganti gitu. Kayak sayang aja gitu loh kalau misalnya kita harus benar-benar beli curler baru padahal masih perfectly fine gitu. Ini adalah eye makeupnya so far. Aku jadi bingung mau pakai falsies atau enggak, soalnya ini bulu matanya udah lumayan cetak. Anyway, sekarang aku mau pakai eyeliner ini dari Masami Shoko. Betul, kalian tau nggak sih Masami Shoko itu lokal brand? Aku selalu kira ini kayak brand dari Jepang gitu loh, ternyata ini lokal brand. Tada, eyelinernya simple aja kayak gitu. Aku tadinya mau pakai falsies, tapi hari ini bulu mata aku lagi bagus banget, kayak nggak pakai falsies deh. Tapi kalau misalnya kalian mau, kalian boleh banget tambahin falsies. Aku orangnya nggak gitu suka pakai falsies karena bulu mata aku sudah cukup tebal. Kayak aku ngerasa udah cukup lah, nggak usah pakai falsies lagi. Kadang justru kalau pakai falsies dia tuh kayak keramaian gitu loh, terus kayak alit aku ketutupan. Jadi biasanya aku pakai maskara agak berlayer-layer aja gitu. Biasa habis pakai maskara ini bakal kelihatan kurangnya itu di mana, jadi aku bakal tambahin lagi si eyeshadow coklat gelap ini. Tambahin di bagian bawah mata ini. Tambahin di ujung sini juga. Ini bagus banget ya eyeshadownya, dia kayak basah gitu glitternya. Cakep banget ya. Terus untuk last step matanya aku bakal pakai highlighter ini dari Masami Shoko lagi. Ini bagus banget deh highlighternya. Aku pakai di inner corner dan aku tarik ke bawah sini. Sekarang balik ke muka, karena tadi udah di set, jadi dimensi wajahnya itu agak hilang gitu. Jadi sekarang aku bakal contour lagi pakai si palette SK ini, terus nanti aku juga bakal tambahin blush. Jangan lupa di bawah sini juga supaya ada jaw. Sekarang kita bakal highlight wajah kita pakai si Masami ini lagi.
Aku cuman highlight di pipi aja, di hidung udah enggak, karena aku ngerasa hidung aku kurang cocok untuk di highlight. Dikit aja. Aku suka banget deh highlighter ini. Dia tuh hasilnya kayak glowy basah gitu, nggak terlalu ngejreng gitu loh, kayak cakep banget. Dan untuk lipstiknya aku sekarang lagi suka banget kayak gini, jadi aku pakai si Ayomi ini sama lip balm. Lip balmnya bisa apa aja, tapi aku paling suka si For Skin Sake. Ini tuh yang shade Hazel Nude. Oh ya, aku pakai highlight dikit juga di cupid bawah aku. Nah, jadi aku tuh nggak gitu bisa pakai matte lipstick karena kayak ketebalan gitu. Dan kulit aku lagi kering juga kan, bibir aku lagi kering. Jadi sekarang tuh aku suka kayak gini. Ini dipakein dikit di lip balmnya, terus dipakai kayak biasa. Ini hasilnya bagus banget. Hasilnya jadi kayak tinted lip balm tapi lebih pigmented gitu. Terus kita set semuanya lagi pakai si Fix Plus. BTW sekarang tuh aku lagi dengerin audiobook dari YouTube gitu, apa ya namanya? Pokoknya kayak novel, tentang novel gitu. The Almanac of Naval Ravikant. Oke, si Naval Ravikant ini intinya kayak orang India yang dulunya miskin, tapi sekarang dia tuh kayak jadi kaya gitu karena dia sangat passionate dan dia sangat rajin. Intinya kayak gitu lah, kayak cerita-cerita orang sukses gitu. Terus pagi ini tuh aku lagi dengerin bagian yang dia bilang kalau misalnya kamu bener-bener mau berubah, step pertama itu ngasih tahu orang sebanyak-banyaknya gitu. Kayak misalnya kalau kamu mau quit smoking, cara pertama adalah kamu bilang ke semua orang yang kamu tahu, aku mau quit smoking gitu. Jadi video ini adalah cara aku untuk kasih tahu ke banyak orang kalau aku mau berubah. Dan setelah ini aku mau bener-bener nyari antara course atau aku mungkin kepikiran S2 atau aku kerja. Pokoknya salah satu dari itu. Pokoknya aku harus berkembang gitu. Aku pengen belajar, pengen nambah ilmu. Aku tetap bakal baca buku, dengerin audiobook, cuma aku ngerasa tetap nggak cukup gitu. Aku pengen nambah ilmu, pengen belajar. Jadi ini bakal jadi pertanggungjawaban aku karena aku udah bilang ke entah berapa orang yang nonton video ini. Intinya aku mau benar-benar fokus ke self development aku dan aku pengen jadi lebih baik lagi. Also ini agak nggak berhubungan tapi sebenarnya berhubungan juga. Aku mau make my first appointment with a therapist. Aku nggak ngerasa aku punya depression atau anxiety, but something is wrong here yang nggak aku ceritain sekarang. Mungkin nanti ya kalau misalnya udah ada solusinya. Tapi emang dari beberapa tahun yang lalu aku udah ngerasa aku tuh butuh counseling gitu. Cuman aku selalu nggak berani. Dan hari ini aku janji ke diri sendiri kalau aku bakal mulai ngobrol sama terapis. Jadi wish me luck. Aku nggak yakin juga kalau beneran ada yang salah di sini. Mungkin itu biasa aja, mungkin itu enggak. Cuman itu hal-hal yang nggak berani aku ceritain ke orang karena aku merasa itu aneh. Jadi aku tetap butuh counseling gitu menurutku supaya aku bisa tahu these thoughts itu normal atau enggak gitu. Kalau normal ya bagus, tapi kalau enggak berarti I need to do something with it. Thank you so much for watching dan terima kasih udah meluangkan waktu buat dengerin curhatan curcolanku ini. Semoga aja kalian enjoy video ini dan semoga aja ada ilmu makeup baru yang kalian pelajarin juga. Kalau misalnya kalian mau support channel aku, kalian bisa banget subscribe dan juga nyalain bell notifikasinya supaya kalian tahu tiap kali aku ada upload video baru. Dan kalian juga bisa support Instagram dan TikTok aku @sharyshu. And I hope I'll see you next time guys. Bye!